Kabupaten Sleman telah lama dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Tanahnya yang kaya akan unsur hara berasal dari material vulkanik Gunung Merapi, menciptakan kondisi alam yang sangat ideal untuk kegiatan pertanian. Kesuburan inilah yang kemudian menarik perhatian para pengusaha pada masa kolonial untuk mengembangkan industri gula di wilayah ini. Sleman menjadi salah satu pusat produksi gula penting di Jawa. Tercatat setidaknya terdapat 7 pabrik gula yang pernah berdiri di wilayah ini, yaitu pabrik gula Beran, Cebongan, Demak Ijo, Rewulu, Medari, Randu Gunting, dan Tanjung Tirto. Pabrik gula ini berdiri pada 1908, didirikan oleh Kolonial Lebang, sebuah perusahaan pembiayaan perkebunan yang bermarkas di Semarang. Kolonial Lebang mendirikan pabrik gula ini tidak terlepas dari kesuksesan mereka dalam mengelola pabrik gula Randu Gunting. Pabrik gula Medari ini kemudian mulai beroperasi pada bulan Juli 1909. Proyek pengerjaan pabrik ini dikerjakan oleh firma De Vries Roep dan mesin-mesin pabriknya didatangkan dari kota Hengelo, Belanda dan dibuat oleh mesin fabrik Stork. Pada dekade 30-an terjadi krisis ekonomi global yang membuat banyak pabrik gula mengalami kebangkrutan. Tetapi Medari sebagai salah satu pabrik gula terbesar di Jogja berhasil selamat dari krisis tersebut. Bahkan pada era krisis, pabrik gula Medari berhasil mengambil alih perkebunan dari pabrik gula Sendang Pitu yang terletak di Kecamatan Minggir. Pabrik gula Medari pada era pendudukan Jepang sempat diambil alih oleh militer Jepang dan diambil alih untuk produksi kebutuhan militer Jepang. Tetapi setelah era pendudukan Jepang berakhir, pabrik Medari kosong dan menurut dokumentasi sampai Januari 1949 pabrik gula Medari masih utuh bangunannya. Tetapi sayangnya setahun kemudian pada 1950 pabrik tersebut habis dihancurkan sehingga rata dengan tanah. Pabrik gula Medari memang sudah tidak bersisa, hanya menyisakan sebuah lahan yang kemudian dimanfaatkan oleh pabrik GKP Yogyakarta. Tapi peninggalannya masih bisa dilihat, yaitu sebuah rumah administratur yang sekarang tempat saya berdiri ini dan beberapa rumah dinas yang dimanfaatkan oleh Kodim 0732 Sleman, Yogyakarta. Selain fokus pada produksi, para pemilik pabrik juga mulai menjalankan program-program sosial. Mereka mendirikan fasilitas kesehatan seperti klinik, serta membangun sekolah bagi masyarakat sekitar. Hal ini di satu sisi memberikan manfaat langsung bagi penduduk lokal. Di belakang saya ini ada sebuah struktur yang sangat besar sekali berbentuk kotak. Dan ini adalah bekas dudukan cerobong sebuah pabrik gula. Pabrik gula apakah? Pabrik gula Randu Gunting. Ini gambar lamanya, foto lamanya. Nah, pabrik gula Randu Gunting sendiri didirikan oleh Erven Klaring pada 1873 dan mulai beroperasi pada 1874. Pada tahun 1896, sebuah perusahaan permodalan yang bernama Kolonial Lebang yang bermarkas di Semarang membeli pabrik gula Randu Gunting ini, kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan mereka. Kesuksesan Kolonial Lebang dalam mengelola pabrik gula Randu Gunting ini memicu lahirnya pabrik gula lain, yaitu Medari pada 1908. Sayangnya pabrik gula ini tidak bertahan lama karena pada krisis ekonomi tahun 1929 mengakibatkan runtuhnya banyak perusahaan perkebunan termasuk Randu Gunting. Randu Gunting ini terpaksa ditutup akibat krisis ekonomi pada tahun 1933, lalu berubah menjadi pabrik pengolahan beras. Ada 2 peninggalan dari pabrik gula Randu Gunting yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, walaupun bangunan pabriknya sudah hilang. Ini adalah bekas dudukan cerobong pabrik gula Randu Gunting, dan ini adalah peninggalan pertama dari pabrik gula Randu Gunting yang masih bisa kita lihat. Sayangnya bangunan pabrik sudah nggak ada, ya hanya tinggal ini. Dan ada satu lagi yang akan kita kunjungi setelah ini. Ini adalah peninggalan kedua dari pabrik gula Randu Gunting, yaitu bekas rumah sakit. Pabrik gula Randu Gunting membutuhkan vaskes untuk pasiennya. Sementara Rumah Sakit Petronella yang bekerjasama dengan pabrik gula Randu Gunting membutuhkan rumah sakit yang bisa dibuka untuk umum dan menjadi rumah sakit cabang mereka. Akhirnya terjadi kerjasama di antara Rumah Sakit Petronella yang sekarang bernama Bethesda dengan pabrik gula Randu Gunting, dan akhirnya pada 1910 membuka rumah sakit ini.
Rumah sakit ini menggunakan tenaga kesehatan, yaitu seorang mantri utama dan beberapa mantri perawat untuk menangani pasien yang ada di bangsal di sebelah sini. Sebuah pabrik gula, tetapi rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien dari pegawai pabrik gula saja, tapi juga dibuka untuk masyarakat umum. Jadi rumah sakit ini juga berguna selain untuk pasien dari pegawai pabrik gula, juga pasien dari umum. Karena selaras dengan kebijakan Rumah Sakit Petronella pada waktu itu, yaitu melayani pabrik gula dan juga melayani pasien dari kalangan umum. Industri gula turut membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sleman. Banyak penduduk memperoleh pekerjaan, baik sebagai buruh perkebunan, pekerja pabrik, maupun tenaga transportasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api dan sistem irigasi turut berkembang untuk mendukung distribusi dan produksi gula yang secara tidak langsung juga membantu sektor pertanian lainnya. Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat pula sisi rentan. Ketergantungan pada industri gula membuat perekonomian masyarakat sangat bergantung pada harga gula di pasar dunia yang cenderung fluktuatif. Sekarang kita berada di Desa Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di belakang saya ini terdapat sebuah lapangan bola, tapi bukan sekedar lapangan biasa. Karena di lapangan ini dulu pernah berdiri sebuah pabrik gula yang bernama Pabrik Gula Tanjung Tirto. Pabrik Gula Tanjung Tirto didirikan pada 1874 oleh P.G. Wisseman dan Walter Bruce van Groenau Senior. Pabrik gula ini kemudian diambil alih oleh perusahaan yang lebih besar, yaitu International Credit and Handelsvereniging te Rotterdam pada 1905. Dalam perjalanannya, setelah diakuisisi oleh International Credit and Handelsvereniging Rotterdam atau Internasio, pabrik gula ini mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Mereka bukan hanya sekedar berbisnis gula saja, tapi mereka juga membangun beberapa fasilitas yang berguna untuk masyarakat sekitar, seperti sebuah rumah sakit di sebelah barat pabrik yang sekarang menjadi Puskesmas Berbah. Itu juga dibangun oleh Pabrik Gula Tanjung Tirto pada tahun 1922 bekerjasama dengan Rumah Sakit Petronella, dan sebuah ambah school atau sekolah pertukangan yang dibangun pada 1928. Pada krisis ekonomi pada tahun 1929 dan selanjutnya di dekade 30-an, pabrik gula ini survive walaupun operasionalnya dilebur oleh pabrik gula Bantul yang sama-sama berada di bawah induk Internasio. Pabrik gula ini pada akhirnya ditutup pada zaman Jepang 1942. Lalu pada tahun 1949 pabrik gula ini masih ada bangunannya walaupun kosong. Yang masih ada hanya tinggal rumah dinasnya yang akan kita lihat setelah ini. Krisis pun terjadi pada dekade 1930-an, ketika harga gula dunia anjlok drastis. Untuk menstabilkan harga, produksi gula harus dikurangi. Akibatnya, banyak pabrik gula di Sleman terpaksa menghentikan operasinya dan akhirnya ditutup. Setelah Indonesia merdeka, industri gula di Sleman tidak pernah benar-benar pulih. Banyak pabrik telah rusak atau kehilangan peralatannya, terutama akibat peristiwa agresi militer Belanda kedua. Seiring waktu, bangunan-bangunan pabrik tersebut dibongkar, menyisakan sebagian kecil jejak sejarah berupa rumah dinas pegawai yang kemudian dialihfungsikan untuk berbagai kebutuhan. Pabrik gula Beran terletak di Kelurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik gula ini berdiri pada 1874, didirikan oleh Penneker Hoordijk. Pada awal abad 20, pabrik gula ini diakuisisi oleh sebuah perusahaan pembiayaan untuk perkebunan yang bernama Kultur Macapai Dervossen Landen yang bermarkas di Semarang. Pada 1909, pabrik gula ini mengalami modernisasi dan renovasi yang melingkupi perubahan bangunan bentuk pabrik dan modernisasi alat-alat, sehingga pabrik gula Beran dapat memproduksi gula dengan lebih efisien dan lebih besar produksinya.
pada 1927 pabrik gula Beran melakukan modifikasi terhadap alat-alatnya sehingga kapasitas produksi pabrik tersebut untuk produksi gula putih dapat meningkat. Sayangnya pada 1932 menjadi tahun terakhir pabrik gula Beran untuk melakukan produksi gula. Karena akibat dari krisis ekonomi global pada dekade 30-an, pabrik gula Beran harus ditutup pada 1933. Pada era Jepang, pabrik gula Beran diambil alih oleh pihak militer Jepang. Pabrik gula Beran sendiri sampai bulan Januari 1949 bangunannya masih utuh. Sayangnya, 1 tahun kemudian pada tahun 1950 pabrik gula Beran bangunannya dirobohkan sehingga rata dengan tanah. Pabrik gula Beran sendiri sekarang berubah bentuk menjadi areal komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Sleman yang ada di belakang saya. Apakah ada sisanya? Ada. Sisanya adalah sebuah bangunan rumah yang sekarang menjadi kantor BNN Kabupaten Sleman yang terletak di selatan komplek perkantoran Pemkab Sleman ini. Bangunan tersebut masih relatif utuh, hanya terdapat modifikasi atau tambahan pada bagian fasadnya. Kabupaten Sleman memiliki sejarah panjang sebagai kawasan perkebunan dan industri gula yang penting pada masa kolonial. Meskipun pabrik-pabrik gula telah hilang atau beralih fungsi, jejaknya masih dapat ditemukan melalui sisa bangunan, jaringan irigasi, toponimi, dan ingatan masyarakat. Pelestarian warisan tersebut dapat menjadi sarana edukasi sekaligus mendukung pengembangan wisata sejarah. Sejarah ini menunjukkan bahwa Sleman pernah memiliki sistem agroindustri yang maju, didukung oleh kesuburan tanah, pengelolaan air, infrastruktur, teknologi, dan organisasi produksi yang baik. Namun, perkembangan tersebut juga menyisakan pelajaran tentang pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung keadilan sosial dan keberlanjutan. Pengalaman masa lalu dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan agroindustri modern yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap menghargai nilai-nilai sejarah dan budaya Kabupaten Sleman.